Apakah jika sudah mengamalkan pengasihan, kita tidak perlu menyatakan perasaan terhadap orang yang kita kehendaki? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita adalah seputar ilmu pengasihan. Apakah jika sudah mengamalkan pengasihan, kita tidak perlu menyatakan perasaan terhadap orang yang kita kehendaki? Apakah target dulu yang bakal mendekati kita tanpa kita perlu menyatakan rasa? Baik secara langsung maupun tidak, soal ini sebenarnya sudah sempat saya singgung beberapa kali di video-video saya yang terdahulu. Karena memang tidak jarang saya ditanya oleh seseorang yang tertarik mengamalkan ajian pengasihan. Jadi katakanlah ada seorang pemuda yang jatuh hati pada seorang gadis. Pemuda ini memang sudah kenal pada gadis tersebut, sudah ada rasa suka. Tetapi si gadis belum begitu paham tentang pemuda ini, atau bahkan belum kenal. Hanya sekedar tahu dari media sosial. Si pemuda kemudian bertanya, jika dirinya menggunakan ilmu pengasihan untuk meluluhkan hati gadis ini, apakah dirinya masih perlu menyatakan cinta? Ataukah gadis tersebut yang nantinya mencari pemuda ini tanpa si pemuda perlu mendekati? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu kita perlu menyadari bahwa pengasihan adalah bagian dari usaha batin kita. Sedangkan yang namanya usaha itu ada dua. Ada usaha batin, ada juga usaha lahir. Di mana kedua usaha ini sudah sewajarnya berjalan beriringan. Tidak bisa salah satu kita tinggalkan. Usaha lahir adalah upaya nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan usaha batin adalah usaha spiritual kita untuk mencapai suatu tujuan. Usaha lahir, bila tidak dibarengi dengan usaha batin, seringnya tidak membuahkan hasil. Demikian pula sebaliknya. Usaha batin saja tanpa usaha lahir, hasilnya pun akan sulit maksimal. Bila kita hanya mengamalkan pengasihannya saja, tanpa melakukan pendekatan sewajarnya, itu berarti kita baru menjalankan usaha batin, sedangkan usaha lahirnya belum. Adalah wajar bila Anda mungkin merasa malu, atau tidak percaya diri bila harus mendekati. Tetapi justru itulah salah satu fungsi dari pengasihan yang Anda amalkan. Salah satu fungsi pengasihan adalah untuk memunculkan dan meningkatkan kepercayaan diri kita, sebagai modal untuk mendekati target yang kita kehendaki. Jadi kalaupun Anda mengamalkan pengasihan, bukan berarti Anda bisa berpangku tangan dan sekedar menunggu hasil saja. Tetap harus ada upaya yang sewajarnya. Bagaimana caranya si gadis tadi bisa jatuh cinta bila kenal saja tidak? Itu sama halnya kita berharap agar segera mendapatkan pekerjaan, tapi kitanya tidak mau melamar kerja. Kita hanya baca doa, mengamalkan amalan saja, tetapi tidak ada upaya untuk mencari lowongan. Kita berharap peluang kerja menghampiri kita, tetapi kita tidak berupaya untuk mencarinya. Ini kan jelas sulit. Bahkan sekalipun keluarga Anda kenal dengan orang dalam, ya orang dalam ini tetap perlu dihubungi dulu. Tidak mungkin kita berharap orang akan memberikan kita pekerjaan, sementara orang ini kenal kita pun tidak. Maka perkenalannya inilah yang perlu kita usahakan terlebih dulu. Urusan asmara pun seperti itu. Jadikan pengasihan sebagai modal, sebagai alat, supaya lebih mudah mendekati target yang Anda kehendaki. Tetapi di sisi lain, tentunya Anda tetap berkewajiban untuk melakukan target dengan baik. Berkenalanlah, dekati dengan santun dan sewajarnya. Tunjukkan bahwa niat Anda baik, Anda berniat untuk membahagiakan, serta Anda pun punya kualitas yang bisa dibanggakan. Sekiranya belum yakin, amalan pengasihan mana yang paling cocok untuk Anda, bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk meluluhkan hati orang tertentu. Bila perlu, akan dibantu diritualkan dari sini sesuai nama dan foto orang tersebut. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar apakah kita masih perlu menyatakan perasaan meskipun sudah pakai pengasihan. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.